Halo, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Semoga Anda sehat-sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan kembali memasuki persekutuan doa pada malam hari ini. Saya mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu, yaitu Saat Malam Hari Ku Datang Lagi. Saat malam hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Sekali lagi. Saat malam hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati, kita akan mendengarkan renungan yang disampaikan oleh hambanya, yaitu Pendeta Andi. Saya persilakan. Selamat malam jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan. Senang boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di dalam persekutuan doa hari Kamis, meskipun kita melakukannya secara online. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan urapi. Jemaat-Mu yang akan mendengar, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, setiap renungan di dalam persekutuan doa hari Kamis, gereja akan selalu mengambil nats hafalan kita, ayat hafalan kitab yang merupakan pesan gembala dalam satu minggu ini yang akan dikhotbahkan, sehingga Bapak Ibu akan menjadi lebih jelas dengan nats khotbah itu. Bapak Ibu masih ingat ayat hafalan kita untuk minggu ini? Masih ingat? Ya, betul sekali. Kita ucapkan bersama-sama ya. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah,
percayalah juga kepadaku. 100. Saudaraku, setiap kita pasti pernah mengalami perasaan cemas, perasaan khawatir dan takut. Ketika kita berada pada kondisi tersebut sungguh sangat tidak nyaman. Hati ini terasa berat, tidak ada sukacita. Terkadang napas itu terasa pendek. Kita berada dalam kondisi tertekan, betul tidak? Bagaimanakah saudara menghadapi perasaan-perasaan negatif tersebut? Melalui ayat hafalan kita hari ini, kita akan belajar bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana cara menghadapi rasa khawatir dan takut. Yakni dengan percaya kepada Allah dan Yesus. Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepada aku. Wow, double power saudara. Percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus. Kalau saudara melihat nas Alkitab sebelumnya, kita tahu konteks ayat Alkitab ini adalah para murid sedang gelisah karena Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Dan mereka tidak bisa ikut. Bahkan saat itu juga dikatakan bahwa Petrus juga akan menyangkal Yesus. Bayangkan, Petrus yang hebat aja bisa menyangkal Yesus. Gimana dengan mereka? Jadi mereka benar-benar gelisah. Ketika Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan kepada Yesus. Baru Yesus kemudian memberitahukan mengapa dan untuk apa Yesus pergi. Yesus tidak menjelaskan terlebih dahulu untuk apa ia pergi, tetapi meminta para murid terlebih dahulu untuk percaya kepada dirinya. Jadi percaya dulu, baru Yesus bicara kemana dan untuk apa ia pergi. Memang saudaraku kalau dipikir ada benarnya. Udah percaya dulu. Apapun penjelasannya bisa diterima. Sebaliknya kalau orang tidak percaya, panjang lebar pun dijelaskan tidak bisa diterima. Betul tidak? Tetapi yang Yesus mau tekankan di sini adalah percaya itu. Iman itu mendahului pengertian. Iman itu mendahului tahu terlebih dahulu. Yesus menekankan entah kamu bisa mengerti, entah kamu tahu, atau kamu belum bisa mengerti juga. Tetapi yang penting adalah percaya kepada Yesus. Percayakan semuanya kepada Yesus bahwa apa yang Yesus akan lakukan pasti baik buat kamu. Saudaraku, terkadang dalam pergumulan kita sampai satu titik segala sesuatunya itu gelap. Tidak ada solusi, jalan buntu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi Tuhan meminta kita, ya, tetap percaya aja kepadanya. Di ayat berikutnya baru Yesus memberitahukan bahwa kepergiannya adalah untuk menyiapkan masa depan yang baik buat mereka. Yakni menyediakan tempat bagi mereka di rumah Bapa. Setelah mereka diberitahu, apakah mereka percaya kepada perkataan Yesus? Saudaraku, entah mereka percaya atau tidak mengerti atau lupa. Yang jelas pada waktunya Yesus pergi, yaitu saat Yesus ditangkap, diadili, disalibkan dan mati, mereka lari kocar-kacir dan bersembunyi dengan ketakutan. Kembali kepada perkataan Yesus. Percayalah kepada dirinya kalau kita merasa gelisah dan takut. Apakah dasarnya kita harus percaya kepada Yesus? Mengapa harus percaya kepada Yesus pada waktu kita gelisah dan takut dan bukan percaya kepada yang lain? Saudaraku, terkadang percaya kepada Tuhan solusinya sepertinya tidak jelas dan masih gelap. Justru sebaliknya percaya kepada dunia kita mendapatkan tawaran solusi yang tampak lebih menjanjikan dan bisa menyelesaikan masalah. Betul tidak? Tetapi memang solusi dunia itu banyak kali bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi kita diperhadapkan mana yang kita akan pilih. Percaya kepada Yesus atau percaya kepada dunia yang menawarkan solusi. Percaya kepada Tuhan di mana semuanya masih gelap, atau percaya kepada dunia yang sudah menjanjikan solusi dan jalan keluar. Oke, kalau kita memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan,
tidak mau percaya kepada dunia, apakah dasar dan alasannya untuk kita tetap percaya kepada Yesus, menyandarkan semua masalah kita, memberikan segala kegelisahan dan ketakutan kita kepada Yesus? Dasarnya adalah apa yang telah Tuhan lakukan pada masa lampau kepada kita. Bahwa Dia memang patut dipercaya. Dia memang bisa diandalkan. Buat para murid Yesus pada waktu itu, ketika Yesus berkata, "Percayalah kepadaku." Yesus telah membuktikan bahwa dirinya selama 3,5 tahun bisa dipercaya, bisa diandalkan. Perkataannya terjamin. Buat kita, buktinya adalah kayu salib. Itulah yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Kalau untuk kita bisa diampuni dosanya, kita bisa dibenarkan, kita bisa diperdamaikan kembali dengan Allah. Untuk itu Yesus mau menempuh jalan salib dan mati buat kita. Masakan hanya untuk menolong dan menjaga kita dari bahaya, Tuhan Yesus tidak mau melakukannya? Tidak mungkin, saudaraku. Rasul Paulus berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Roma pasal 8 ayat 32. Saudaraku, ketika kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, meskipun kita belum bisa melihat solusi dari masalah kita, Tuhan punya caranya untuk meneguhkan, menenangkan, dan memberi kedamaian buat kita. Sehingga kita bisa melewati masa-masa sulit kita yang membuat kita gelisah dan takut. Contohnya, ketika Elia lari bersembunyi dengan takut di padang gurun, Tuhan menghibur dan menguatkan kembali Elia. Dengan hal kecil, saudara. Tuhan memberi Elia makan dan minum. Dengan sabar Tuhan memberikan makan dan minum sampai 2 kali kepada Elia. Kemudian kekuatan Elia dipulihkan kembali. Contoh lain, ketika Stefanus berhadapan dengan bahaya, dilempari batu sampai mati, dirajam karena dituduh menghujat Allah. Tuhan memberikan penglihatan tentang Yesus yang berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Buat saya, melalui penglihatan ini Stefanus mendapatkan ketenangan dan kedamaian hatinya. Meskipun ia harus berhadapan dengan orang banyak yang akan merajamnya sampai mati. Tuhan punya caranya yang kreatif untuk meneguhkan dan menguatkan kita menghadapi masalah kita. Percaya kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Aku." Tetapi saudaraku, mengapa kita masih sulit untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian? Padahal kita katakan bahwa kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Saya berpikir, pertama, mungkin karena kita terlalu berfokus kepada masalah kita daripada kepada Tuhan. Sehingga masalah itu menjadi lebih besar daripada Tuhan. Maka jika demikian, yang ada bukanlah ketenangan, melainkan kegelisahan. Seperti Petrus, saudara ingat cerita Petrus yang tenggelam ketika berjalan di atas air? Karena fokusnya telah bergeser dari Tuhan kepada badai yang bergelora. Ketika dia melihat Tuhan, dia mampu berjalan di atas air. Dia yakin sekali, dia menatap Tuhan. Tetapi ketika dia mengalihkan pandangannya, dia melihat ke sekeliling ombak yang besar bergulung-gulung di sekelilingnya. Ia menjadi takut dan panik. Lalu di saat itulah dia mulai tenggelam. Pada saat apa? Dia mengalihkan pandangannya. Bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada badai ombak yang besar itu. Kedua, mungkin karena relasi kita tidak dalam dan kuat dengan Tuhan, sehingga kita tidak bisa percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Saudaraku, bukankah kita sulit untuk percaya kepada orang yang baru kita kenal dibandingkan dengan sahabat kita yang sudah lama kita kenal? Kalau sahabat kita benar-benar tahu seperti apa orangnya. Kita benar-benar tahu dan kenal dirinya dengan baik. Sehingga kita bisa percaya kepada dia. Demikian pula dengan Tuhan.
Mungkin kita belum mengenal Tuhan dengan baik dan mendalam. Saudaraku, hidup di masa pandemik ini susah dan berat, bahkan semakin keras dan semakin kompleks dengan masalah-masalah yang mengikuti pandemik ini. Kita pasti tidak bisa menghilangkan dan menghindarkan semua gejolak masalah ini dalam hidup kita. Tetapi apakah kita bisa tetap mempunyai ketenangan di tengah-tengah gejolak ini? Di luar diri kita badai boleh bergelora, tetapi di dalam diri kita harus tetap tenang dan damai. Jika di luar diri kita bergejolak dan di dalam kita juga bergejolak dan tegang terus, celaka saudara, kita tidak akan kuat dan kita bisa ambruk. Kalau ada ketenangan dan kedamaian di hati, meskipun hidup kita sulit dan bergejolak, meskipun masalah masih banyak, tetapi kita bisa melewatinya selangkah demi selangkah. Karena itu kita butuh iman yang kuat kepada Tuhan. Kita harus berfokus hanya kepada Tuhan. Kita harus membangun relasi yang kuat dengan Tuhan. Maka ketika Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, maka kita benar-benar percaya dan akhirnya memiliki ketenangan dan kedamaian. Mari saudaraku, kita mengulang kembali ayat hafalan kita. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Janganlah kau tinggalkanku, dengar doaku, bila ada yang kau panggil, jangan buangku. Di hadapan tata Tuhan, ku bersamamu. dengan imanku berlutut, Teguhkan aku, Yesus, Yesus, dengar doaku. Bila ada yang kau panggil, jangan buangku. Tuhan Yesus, aku bersandar kepadamu ya Bapa. Oh, Kau yang menghiburkan dengan kasih-Mu. Yesus, Yesus, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kami datang sujud menyembah-Mu. ku bersandar kasih Tuhan. Datang
Saudara, sebelum kita masuk dalam beberapa pokok doa syafaat, saya mengajak kita untuk menyanyikan sebuah puji-pujian dari KPPK 287, Indahnya Saat Berdoa. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosaku, bawalah ku kepadanya, ku curahkan isi kalbu. Di waktu susah dan resah, ku rasa nyaman dan segar, ku lepas dari pencobaan hanya di saat berdoa. Indahnya saat berdoa, yang ku mohon didengarnya. Betapa sungguh imanku, ku berharap kepadanya. Ya memanggilku, datanglah, percaya pada firman-Nya. Beban dosaku tanggalkan, menunggu saat berdoa. Mari kita masuk di dalam pokok-pokok doa syafaat. Saudara sekalian, mari kita yang pertama kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalam gereja kita, juga majelis jemaat yang melayani dalam gereja kita. Kita juga doakan untuk jemaat maupun simpatisan GKI Kanaan, agar melalui pandemi ini dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami saat ini mau berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang melayani dalam gereja Kanaan. Engkau terus memberikan kekuatan, visi dan beban pelayanan kepada mereka Tuhan, supaya mereka boleh terus berjuang melayani, melakukan semua bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Boleh terus menguatkan hati daripada anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati juga para majelis jemaat, berikan mereka visi dan beban pelayanan ya Tuhan, di tengah masa-masa pandemik ini, biar mereka boleh tetap teguh setia mengikuti Engkau, tetap melayani Engkau dengan sepenuh hati ya Tuhan. Berkati juga bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan, maupun simpatisan dan gereja ya Tuhan. Walaupun mereka tidak hadir ke gereja Tuhan, biar Engkau terus menolong mereka Tuhan. Mereka boleh tetap bersekutu dengan Engkau di rumah Tuhan. Mereka boleh tetap beribadah kepadamu di rumah. Mereka boleh terus bersaat teduh membaca firman Tuhan dari rumah ya Tuhan. Kami menyerahkan GKI Kanaan ke dalam tangan-Mu, biar Engkau memimpin dan menolong Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk anak-anak jemaat yang bersekolah maupun kuliah secara online sementara waktu ini, agar mereka tetap dapat belajar dengan semangat, giat, dan rajin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga saat ini berdoa bagi anak-anak jemaat kami Kanaan ya Tuhan, baik mereka yang sekolah di SD, di SMP, SMA maupun kuliah. Kiranya Engkau memberkati Tuhan mereka, walaupun secara belajar dengan online, biar mereka boleh tetap semangat, tetap rajin ya Tuhan, sehingga mereka juga boleh dapat menyelesaikan masa-masa sekolah maupun kuliah mereka Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk jemaat yang bekerja dari rumah untuk sementara waktu ini. Baik mereka sebagai karyawan, sebagai staf, sebagai guru, dan lain-lain. Agar tetap dapat menjaga integritas dan standar kerja dengan baik. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kami juga sehati Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan, yang bekerja dari rumah pada masa-masa ini Tuhan. Baik mereka sebagai karyawan, sebagai staf kantor, sebagai guru, maupun bidang-bidang profesi lainnya Tuhan. Kiranya Engkau memimpin dan menolong Tuhan, agar mereka boleh tetap bekerja dengan baik ya Tuhan, sehingga mereka juga boleh menghasilkan karya-karya pekerjaan yang baik. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, biar Engkau memimpin dan menolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang keempat, mari kita berdoa juga untuk jemaat yang bekerja di lapangan, baik sebagai tenaga medis, baik buruh, baik security, ojek online, agar mereka dapat menjaga kesehatan dirinya dengan baik. Dan apabila mereka ada mungkin yang menerima upah harian dan kemungkinan pemasukan sedikit berkurang, mohon Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga sehati Tuhan berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan yang bekerja di lapangan Tuhan, baik sebagai dokter, sebagai tenaga medis, sebagai satpam, sebagai pekerja online, sebagai buruh yang berada di lapangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga melindungi mereka Tuhan, membungkus mereka dengan darah-Mu Tuhan, supaya mereka juga boleh dijauhkan daripada mara bahaya COVID ini Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya mungkin juga mereka yang kekurangan, Engkau saja yang mencukupkan kebutuhan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kelima, mari kita berdoa untuk jemaat kita yang mereka punya bisnis, agar Tuhan menjaga mereka dan mereka juga tetap dapat mengelola bisnis dengan baik. Mungkin ini masa-masa sulit, kiranya mereka boleh diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mereka boleh tetap setia, mereka boleh tetap menjalankan bisnisnya dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga sehati Tuhan berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang punya bisnis, kiranya Engkau memberkati Tuhan. Mungkin dengan situasi begini banyak terkena imbas ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong Tuhan, menguatkan mereka supaya mereka juga boleh tetap bersabar, tetap dapat bertahan, tetap setia di dalam Engkau, dan mereka boleh tetap menjalankan fungsinya sebagai anak-anak Tuhan. Engkau memberkati di dalam bisnis mereka Tuhan, supaya mereka juga boleh tetap dikuatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, yang keenam, mari kita berdoa bagi orang-orang yang tua, yang lanjut usia. Kiranya Tuhan boleh menghibur mereka, menguatkan, memberikan kesehatan kepada mereka, supaya mereka juga boleh dijauhkan daripada virus ini, supaya mereka juga boleh tetap sehat. Juga mereka yang di dalam lemah tubuh, sekiranya kita ingat nama mereka, biar kita boleh menyebutkannya di dalam pokok-pokok doa ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga sehati Tuhan berdoa bagi orang-orang tua di gereja Kanaan ya Tuhan. Kiranya juga Engkau memimpin dan menolong mereka, memberikan kesehatan kepada mereka Tuhan. Mereka boleh dijauhkan daripada virus COVID ini Tuhan. Kasihanilah mereka Tuhan. Hamba berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang di dalam lemah tubuh Tuhan.
kiranya Engkau juga mengasihani mereka Tuhan. Engkau menghibur, menguatkan mereka Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan memimpin dan menolong. Khususnya hamba berdoa bagi Linda Wijaya, kiranya Tuhan juga menghibur, menguatkan mereka. Hamba berdoa juga bagi Andi Sanjaya. Engkau tahu keadaan dia Tuhan, Engkau juga menguatkan, memberikan penghiburan bagi dia. Hamba berdoa juga bagi Cici Hyong, juga untuk Sukirno, Papa Hilda, kiranya juga Tuhan juga menghibur, menguatkan dia Tuhan. Hamba berdoa juga bagi Paulus Makali, Engkau juga mengasihani dia Tuhan. Juga untuk Latif Murjana dan Lydia. Juga hamba berdoa bagi Stephen Ang, kiranya juga Engkau menolong dia ya Tuhan, mengasihani dia. Engkau juga memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi dia. Hamba berdoa juga bagi Papa Ona, kiranya Engkau juga menolong dia ya Tuhan. Engkau mengasihani dia, memberikan kekuatan, kesehatan kepada dia. Hamba berdoa juga bagi Heni Wijaya, ibunda daripada Gay Ivan. Kiranya Tuhan juga menolong dia. Engkau memberikan kekuatan kesehatan bagi dia ya Tuhan. Juga hamba berdoa bagi hambamu Pak Yusuf Ramadi. Kiranya juga Engkau mengasihani dia Tuhan. Dalam usianya yang tua ini, Engkau juga menolong Tuhan. Memberikan kekuatan, kesehatan kepada dia Tuhan. Juga mungkin ada beberapa nama lagi yang kami tidak ingat. Kiranya Engkau juga menolong mereka Tuhan, supaya mereka juga boleh dipulihkan kesehatan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang terakhir, hamba juga mengajak kita berdoa buat ibadah kita pada minggu ini. Kita doakan bagi setiap yang bertugas, baik liturgos, baik prokantor, baik yang menyambut, baik yang membawakan firman Tuhan. Kiranya kita doakan agar mereka boleh melaksanakan tugas dengan baik, dan juga untuk sound system, agar semuanya kita dapat mendengarkan nanti pada hari Minggu dengan baik. Mari kita berdoa untuk persiapan ibadah online pada minggu ini. Bapa di dalam surga, kami juga datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi ibadah online pada minggu ini Tuhan. Untuk persiapannya, kiranya Engkau memimpin dan menolong ya Bapa. Engkau memberkati bagi liturgos, untuk prokantor, biar mereka boleh mempersiapkan, juga untuk pianis maupun untuk mereka penata lainnya, khususnya juga untuk hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Engkau rapi Tuhan, supaya mereka boleh dapat melaksanakan tugas dengan baik, khususnya juga untuk sound system, sehingga semua boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami menyerahkan persiapan ibadah online ini, supaya semua boleh berjalan dengan lancar, dan kami boleh beribadah dari rumah dan boleh menerima berkat daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, sebagai penutup ibadah persekutuan doa pada malam hari ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengajak kita untuk menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa
Puji, terima kasih. Sekali lagi. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Sampai di sini ibadah kita pada persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.